Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Video sejumlah mahasiswa menggelar dugem di salah satu kampus kota Palembang ramai di media sosial. Jelang Hari Raya Natal, harga ayam potong mulai merangkak naik di sejumlah pasar tradisional kota Palembang. Komisi Perlindungan Anak dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan memberikan penyuluhan anti perundungan dan narkoba kepada siswa SD Negeri 79 Palembang. Mendekati Hari Raya Natal, harga ayam potong mulai merangkak naik di sejumlah pasar tradisional kota Palembang. Ayam potong yang semula Rp25.000 kini naik Rp26.000 per kilogram. Diperkirakan harga ayam potong akan terus mengalami kenaikan. Meski perayaan hari besar di akhir tahun masih cukup lama, namun harga ayam potong mulai merangkak naik di sejumlah pasar tradisional kota Palembang. Harga ayam yang semula Rp25.000 per kilogram kini naik Rp26.000 per kilogram. Kenaikan harga ayam potong ini sudah dirasakan para pedagang sejak 2 pekan terakhir. Naiknya harga ayam potong berimbas terhadap pendapatan para pedagang mengalami penurunan. Ayam agak naik 1.000 ayam, 26. Dari sebelumnya? Dari 25. Emang udah berapa lama Bu naiknya? Adalah 25. Terus omset penjualan gimana Bu? Agak menurun, Menurun. Berapa persen Bu? 80%. 80%. Oke. Terus harapannya gimana Bu? Kalau harapan menyambut tahun baru ini, kalau bisa turun harga ayam. Para pedagang memperkirakan harga ayam potong akan terus merangkak naik hingga akhir tahun 2023. Pedagang berharap pemerintah dapat segera menurunkan harga bahan pokok, khususnya ayam potong. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan penyuluhan anti perundungan dan bahaya narkoba di SD Negeri 79 Palembang. Kegiatan ini guna mengenalkan bahaya bullying dan narkoba pada anak usia dini. Maraknya perilaku perundungan dan pemakaian narkoba di kalangan remaja menjadi hal penting dalam memberikan penyuluhan anti perundungan dan bahaya narkoba sejak dini. Komisi Perlindungan Anak bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan memberikan penyuluhan kepada ratusan pelajar SD Negeri 79 Palembang. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada siswa mengenai dampak serta bahaya dari perundungan dan narkoba. Penyuluhan menjadi hal penting untuk mencegah perilaku perundungan dan pemakaian narkoba. Kami dari Komisi Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sudah mendapatkan mandat dari Bapak Gubernur untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terutama ya sekolah-sekolah, karena kondisi bullying, tindakan-tindakan bullying ini setidak-tidaknya bisa diminimalisir pada lingkungan sekolah. Pada hari ini kebetulan ada undangan juga dari SD 79 Palembang. Gitu. Pihak sekolah berterima kasih dengan adanya penyuluhan ini sehingga menambah pengetahuan guru dan siswa tentang bahaya perundungan dan narkoba. Alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan lancar. Sebenarnya sudah berapa bulan kami merancangnya karena di situ ada di dalam kurikulum Merdeka salah satunya mengenai bullying dan narkoba. Dan kami sebagai guru, insya Allah setiap minggu atau setiap bulan anak-anak itu diberi pengarahan terus-menerus. Penyuluhan ini diharapkan aksi perundungan dan peredaran narkoba di lingkungan sekolah dapat dicegah sejak dini. Sebab kedua permasalahan ini dapat merusak generasi penerus. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang.
Badan Pengawas Pemilu Ogan Komering Ulu Timur menggelar bimbingan teknis, pengawasan pemungutan, dan perhitungan suara. Fasilitas pelatihan saksi partai politik saat pemilu 2024. Kegiatan ini guna mensinkronkan pemahaman selama tahapan pemilu dari masa kampanye hingga penghitungan suara. Panitia Pengawas Pemilu bersama partai politik peserta pemilu 2024 se-Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengikuti bimbingan teknis yang digelar Badan Pengawas Pemilu OKU Timur pada Rabu pagi. Bimbingan teknis membahas pengawasan pemungutan dan perhitungan suara fasilitas pelatihan saksi parpol saat pemilu 2024 mendatang. Kegiatan ini bertujuan mensinkronisasikan pemahaman bersama selama masa tahapan pemilu mulai dari masa kampanye hingga perhitungan suara. Selain itu, para peserta dapat memahami tata cara pengawasan dalam pemungutan suara dan perhitungan suara pemilu 2024 mendatang. Pengawas perpanjangan tangan daripada Bawaslu, ujung tombak daripada Bawaslu Kabupaten Ogan Timur. Ini harus ada sinkronisasi dengan peserta pemilu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pemahaman terkait juga pada waktu masa kampanye yang terjadi di saat ini yang sudah dimulai pada tanggal 28 November kemarin, sehingga dalam proses ini nanti Bawaslu Kabupaten Ogan Timur berkomitmen dan berintegritas untuk mengawasi dan berkoordinasi dengan peserta supaya terjadinya pesta demokrasi yang aman damai pada tahun 2024. Bawaslu Ogan Komering Ulu Timur juga imbau seluruh partai politik tetap mengikuti aturan dalam masa kampanye. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu Timur. Perkumpulan Advokat Muda Sriwijaya melakukan uji materi terkait PKPU 23 tahun 2023 tentang syarat usia Capres dan Cawapres 2024. Mereka menilai PKPU 23 tahun 2023 telah melanggar undang-undang yang berlaku. Teman-teman yang kami hormati, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 yang menjadi syarat pencalonan Capres dan Cawapres terus menuai polemik. Peraturan ini bagi sebagian kalangan dinilai cacat formil, sebab PKPU bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Perkumpulan Advokat Muda Sriwijaya melakukan uji materi terkait PKPU Nomor 23 Tahun 2023. Bahkan gugatan ini telah didaftarkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menurut Ketua Perkumpulan Advokat Muda Sriwijaya, terbitnya PKPU 23 tahun 2023 dianggap aneh karena dasar terbitnya PKPU harus mengacu pada undang-undang dan bukan putusan MK. Jadi kami dari sarjana-sarjana hukum, baik ini Pak Saleh ini tim-tim kita dari ada dokter hukum, yang siapapun yang kita ajak diskusi yang ahli hukum itu sungguh aneh pertunjukan yang ditontonkan ini. Kan merubah, kenapa PKPU itu harusnya base dasarnya itu adalah undang-undang, bukan putusan MK. Boleh putusan MK, tapi putusan MK itu diundangkan dulu, barulah menjadi peraturan diadopsi menjadi PKPU 23. Ini kan langsung. Aksi yang digelar merupakan gerakan moral aktivis hukum di Sumatera Selatan. Mereka juga optimis gugatan uji materi akan dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. 2003 nggak berfungsi kalau menurut saya. Sebanyak 100 pasangan warga Ogan Ilir mengikuti nikah massal gratis di Gedung Caram Seguguk, Ogan Ilir. Digelarnya isbat nikah guna memfasilitasi warga yang belum memiliki akta nikah agar melengkapi administrasi kependudukan. Nikah massal gratis digelar di Gedung Serbaguna Caram Seguguk, Indralaya, Ogan Ilir. Sebanyak 100 pasangan mengikuti sidang isbat nikah, terdiri dari pasangan muda dan pasangan berusia lanjut. Pada nikah massal gratis ini tercatat pasangan tertua berusia 74 tahun, sedangkan termuda 23 tahun. Sidang isbat nikah massal ini merupakan kerjasama pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dengan Pengadilan Agama Kayu Agung.
Kegiatan ini guna membantu masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan administrasi kependudukan, sebab tanpa surat nikah kerap terkendala pembuatan akte kelahiran anak dan menunaikan ibadah haji. Selain program pemerintah, tentunya sekaligus mensosialisasikan bahwa pentingnya menikah secara aturan hukum. Jadi agar tadi banyak dampak-dampaknya apabila tidak menikah secara hukum, termasuk administrasi, birokrasi akan terhambat apabila tidak menikah secara hukum. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Ogan Ilir menggalakkan untuk nikah massal, ada 100 pasang. Para peserta isbat nikah merasa senang dan juga bahagia karena sejak menikah belum mendapatkan legalitas secara hukum dari negara. Pengurusan administrasi soal pernikahan kan kita minder gitu. Oh iya. Setelah kita melakukan isbat nikah ini, nikah massal, apa yang kita rasakan? Ya, sangat itulah bangga dan bahagia. Kegiatan nikah massal gratis ini mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Diharapkan dengan digelarnya sidang isbat nikah ini tidak ada lagi warga Ogan Ilir tidak memiliki surat nikah. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Laporan tadi sekaligus mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Ilham Ardiansyah, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.